Tiga juga di ini ya, di daerah Sungai Awan kanan ya, di Sungai Awan kiri ya. Sini atau depan lagi? Makasih banyak, kami di lapangan ini. Lagi om lagi. Udah ya mas, balik ke tempat ya. Dua, sweet. Sorry Pak. Lagi ya. Satu, dua. Berarti? Ya. Juga tanaman-tanaman pertanian, hortikultura gitu ya. Sebagian sedikit adalah lahan terbuka gitu. Kemudian pada sekitar di sini sama seperti diisi semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat poin pertama, misalkan bagaimana keadaan sekitar yang terdeteksi perkebunan, oh iya perkebunan gitu, pemukiman bukan gitu kan. Nah, apakah seperti itu pengisiannya, atau kalau saran saya sih ya tidak, ini dihilangin aja. Jadi nanti di bawahnya tuh ada kotak apa checklist gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan jadi dari alert yang sudah disampaikan itu ada luas alertnya itu 0,02 hektar dengan bulan alertnya di Maret tahun 2025. Bisa minta tolong terlalu jauh. Iya bentar. Oke. Jadi penyebab perubahan tutupan lahan yang sudah dilakukan ground check itu ada pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan. Jadi di situ kita sudah verifikasi ternyata pembukaannya untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian dokumentasinya nanti ada, tolong ke bawah lagi. Nah kemudian pembukaan lahan ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi yang kita wawancara itu adalah hanya penggarap lahan. Saat ini, seperti yang saya sampaikan pada informasi-informasi sebelumnya, bahwa kondisi lokasi sudah adanya tertanam tumbuhan sawit. Jadi ada perkebunan sawit dan di sekitarnya juga ada perumahan masyarakat. Lalu selain itu juga di pinggir-pinggir tutupan lahan yang sudah terbuka itu masih ada tutupan lahan tumbuhan bambu. Kurang lebih sekitar 100 meter dari permukiman masyarakat. Jadi di kawasan tersebut juga terdapat permukiman dan yang tentunya tadi perkebunan sawit. Lalu untuk hasil wawancara, kami tidak bertemu dengan narasumber di lokasi, jadi kami tidak melakukan proses wawancara ini. Lalu berikut
informasi yang pertama itu ada terkait apa yang menjadi penyebab perubahan tutupan lahan. Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan, kami mengamati bahwa adanya perubahan tutupan lahan oleh aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit. Karena di lokasi tersebut juga sudah ada bibit sawit tertanam. Lalu untuk yang kedua, siapa yang melakukan pembukaan lahan di area tersebut? Kami mengidentifikasi bahwa di area tersebut yang melakukan pembukaan adalah masyarakat. Lalu untuk informasi yang ketiga yaitu kebenaran deteksi alat. Apakah alat benar mendeteksi perubahan tutupan lahan? Ya, itu benar karena kondisi di lapangan. Ini kami coba sampaikan yang titik lokasi alat yang pertama ini di Desa Tempurukan, Kecamatan Muara Pawan, dengan luas alatnya 0,56 hektar yang bulan alatnya Mei 2025. Seperti yang lainnya juga itu pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, khususnya yang sawit, karena di situ oleh karena alatnya udah bulan Mei jadi sudah ada kalau boleh orang Tepuro kan boleh cari nama Pak Amon. Siapa yang memiliki lahan sama, yang bukanya Pak Amon, yang punya lahan juga Pak Amon. Berdasarkan sawit juga sebelah kiri masih ada semak belukarnya, ada semak-semak belukarnya juga. Nah itu rencana dijual Pak 50 juta per hektar. Sudah kami tanyakan dengan merupakan warga yang punya kebun sayur di samping titik lokasi alat kita. Dia merupakan warga Mulia Bahasa sebagai narasumber. Demikianlah informasi dari kami. Karena kami tidak mengambil resiko, hanya di sekitar 1 meter, bagus kami pakai drone. Siapa yang melakukan pembukaan lahan di area tersebut, yaitu masyarakat. Untuk keberadaan deteksi alat, apakah alat benar mendeteksi perubahan tutupan lahan? Ya, sangat efektif. Untuk dokumentasi, siapa yang memiliki lahan atau memiliki otoritas terhadap alat yang terdeteksi, itu yaitu masyarakat. 4 bulan Desember tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi lapangan terhadap area yang teridentifikasi alat oleh tim verifikasi Regu 1 dan rincian sebagai berikut. Ya, koordinat sudah kita sebutkan tadi. Lokasi administrasi. Coba nanti di grup tolong dikirim masing-masing Ketapang ini untuk mengikuti serangkaian proses pelatihan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan berbasis landscape di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini sebenarnya diharapkan tidak hanya berhenti di sini, tapi kami terutama PT Smart dengan teman-teman dari YLNH Yayasan Landscape Nusantara Hijau ini terus akan berkesinambungan menjalin komunikasi intens dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam hal ini, kemudian dengan
dari teman-teman MPK juga, Mitra Pembangunan Ketapang, ini bersama-sama nanti mudah-mudahan sih perumusan untuk bisa merevitalisasi maupun mengoptimalkan peran TPDD nanti, tim pemantau deforestasi daerah, melalui semua kemudahan harapannya itu. Baik, itu saja barangkali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara ini kita akhiri bersama, kita tutup. Terima kasih. Apresiasi mengikuti pelatihan kita selama 2 hari. Jadi yang pertama saya panggil perwakilan dari pemerintah daerah, yaitu Bu Siti Wardiatur dari Perkim LH. Silakan. Yang selanjutnya dari organisasi masyarakat perwakilan LPHD Sungai Besar, Pak Safarudin. Saya persilakan, Pak. Siti Wardiatur. Ada ke lapangan tadi. Enggak sih, enggak ikut. Oke. Nah. Oke. Dari Artu. Selanjutnya dari LPHD Sungai Besar. Oke, dari sini. Siap. Yang terakhir dari perwakilan NGO. Siap. Siap? Yuk. Ketapang no deforestation. Oke, 1. Ketapang no deforestation. Oke, semangat pagi. Nama saya Muhammad Arfan dari PT Sepanjang Inti Surya Mulia. Mengikuti pelatihan protokol pemantauan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang. Ini sangat membantu sekali dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita, serta menambah juga verifikasi lapangan supaya kita bisa dapat mengecek semua deforestasi yang ada di Kabupaten Ketapang. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Dipian, saya dari perusahaan PT Arto Plantation. Saya telah mengikuti kegiatan pelatihan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Ketapang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Menurut saya pelatihan ini memberikan banyak ilmu tambahan bagi kami, terutama di sektor sawit, di sektor perkebunan, bagi kami agar dapat lebih memperhatikan bagaimana pihak perusahaan itu harus memperhatikan bahwa apa yang kami hasilkan dari perusahaan itu harus tidak terlibat dengan proses-proses yang dapat merugikan ataupun merusak lingkungan kita. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Subianto. Saya dari Yayasan ASRI. Kebetulan saya di ASRI menjabat sebagai koordinator monitoring deforestasi. Tanggapan saya mengenai pelatihan selama 2 hari ini tentang protokol pemantauan tutupan lahan ini sangat luar biasa. Dari ilmu-ilmu yang pernah saya dapat itu ternyata sangat minim sekali. Ini ilmunya saya pikir menambah perbendaharaan saya dalam pemantauan area terdeforestasi yang sebelumnya belum pernah saya pelajari. Sekarang saya pelajari. Jadi memang dari pelatihan ini saya merasa ini sangat bermanfaat bagi saya dan kawan-kawan yang hadir di pelatihan ini juga merasa berterima kasih karena pelatihan ini mereka tercerahkan dengan teknik pemantauan deforestasi dengan menggunakan alert dan citra satelit. Mudah-mudahan pelatihan ini bukan hanya berakhir sampai di sini, tetapi juga ada pelatihan-pelatihan lanjutannya yang bisa menambah keilmuan kami dalam bidang pemantauan deforestasi. Seperti ini luar biasa. Mudah-mudahan Yayasan Landscape Nusantara Hijau juga terus jaya dan bisa memberi ilmu yang lebih kepada kami setelah pelatihan ini. Dan salam kompak selalu untuk kawan-kawan tim di TPDD dan Kabupaten Ketapang. Seperti itu. Terima kasih. Nama saya Supandi dari Kelembagaan Pengelola Hutan Desa Pematang Gadung.
terkait adanya pelatihan ini sangat menambah pengetahuan dan semoga ke depan memberi manfaat untuk kita semua dan ke lembaga-lembaga yang ada di seluruh Kabupaten Ketapang ini. Sekian. Selamat sore, saya Agus Andiar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bidang tata ruang, tentang pelatihan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan landscape Kabupaten Ketapang. Menurut saya ini secara pribadi bisa membuat saya pribadi menjadi lebih baik, menjadi tahu beberapa hal dari yang sebelumnya sama sekali tidak tahu, menjadi sedikit lebih paham dengan bantuan teman-teman dari Landscape Nusantara Hijau. Secara teknis kami menjadi lebih paham. Saya rasa sekian. Terima kasih.